Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NF Channel. Kita dengerin dulu pidato anggota DPR dari fraksi PDIP. Soal utang 10 miliar US dollar Danantara, soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu, karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi, duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami ingin tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja melakukan pinjaman 10 juta Pak, itu harus gadaikan PBKB Pak. Nah, kami ingin tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin tanyakan soal itu. Danantara. Kemarin kan gue dapat berita itu dapat kucuran dari bank asing. Kirain gue hibah, bos. Tapi gue lupa. Zaman sekarang itu nggak ada yang gratis di dunia ini, dan ternyata ngutang. Pertanyaan berikutnya kan, benar kata anggota dewan, emang PDIP ini lebih cocok jadi oposisi dibandingkan dengan pemerintahan. Ternyata ngutangnya juga nggak kira-kira gila. Terus dividen dari bank BUMN dan semua BUMN itu duitnya kemana kan gitu. Dan antara belum selesai ada lagi Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih yang dibanggakan sama Presiden Prabowo. Sebenarnya sih nggak salah, koperasi itu bagus bos. Tapi dana desa yang secara cuma-cuma dikasih pemerintah ke setiap desa rata-rata 1 sampai 2 miliar aja, duitnya hilang kemana? Ada nggak laporan di media setiap desa ini dapat sumbangan dari pemerintah sekian 1 miliar lebih dapat buat ini? Nggak ada. Itu duit dana desa itu tujuannya bagus, tapi kembali lagi dikorupsi sama oknum kepala desa. Itu banyak banget, itu nggak ada yang alirannya kemana, bahkan ada yang sudah dipenjara, ada yang buat karaokean dan macam-macam. Koperasi Merah Putih itu ujung-ujungnya bacakan elit pemerintahan, bacakan pejabat untuk korupsi mereka untuk persiapan 2029. Persiapan, lihatin aja gimana rakyat nggak skeptis. Korupsinya itu kemana-mana bos. Sampai detik ini pemerintah tuh nggak bisa memberantas korupsi. Nggak, kasus Pertamina tuh belum seberapa, masih banyak banget. Pemerintah tuh belum bisa memberantas korupsi. Jadi wajar kalau setiap program yang diluncurkan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran dan duit uang negara, ujungnya dikorupsi. Yakin ujungnya dikorupsi. Bukannya seujon, tapi itu fakta. Tapi kalau pemerintah mau bener biar nggak disuujonin rakyat, basmi dulu korupsinya. Yang korupsi itu teman-teman pemerintah, yang korupsi itu anggota parpol mereka.
Gimana? Susah. Korupsi di Indonesia itu udah mendarah daging, udah. Salah satu tangannya ya Prabowo sendiri yang bertindak. Gantung korupsi, tembak mati, selesai. Kalau nggak kayak gitu mah tetap aja. Jadi rakyat itu pasti seujon dengan semua program pemerintah yang berkaitan dengan uang kas negara, itu pasti seujon. Dari gua sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.